Hai guys, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau sharing atau berbagi tentang fitur karburator nih. Ini namanya casting and riser ya. Nah, casting and riser ini sendiri fungsinya untuk memperkaya campuran udara dan bahan bakar pada saat kita melakukan deselerasi atau pengurangan kecepatan. Nah, di sini nanti akan kita bahas bagaimana cara yang pertama ya, bagaimana cara kerjanya casting and riser ini dan bagaimana dampaknya ke motor ya jika casting and riser ini bermasalah ya. Nah, casting and riser ini ya sebenarnya adalah kerjanya menutup dan membuka udara dan bahan bakar yang udara yang menutup udara yang menuju ke pilot jet ini. Jadi ini pilot jet. Nah, di sini nanti akan bercampur dengan udara yang pertama yang berasal dari pilot air jet ini. Jadi ini udara masuk ya salurannya dan bercampur di sini, bercampur dengan bensin yang berasal dari pilot jet. Nah, kemudian saluran yang kedua itu berasal dari lubang ini. Jadi kalau yang pertama tadi dari sini pilot air jet, yang kedua berasal dari ini ya, udara yang melalui pilot air screw. Nah, pilot air screw itu ini. Nah, dari sini melalui pilot air screw kemudian lewat pipa ini ya. Bisa kita lihat. Nah, di sini menuju ke ini casting and riser ini. Nah, kemudian dari casting and riser nanti keluarnya ya keluar ke sini ya, ke bawah ya, bawah sini. Nah, kemudian dia akan bercampur di sini yang bercampur dengan udara yang dari lubang ini tadi ya. Ya, kita lihat. Nah, di sini. Jadi nanti pertemuannya di sini. Jadi suplai udara yang akan bercampur dengan pilot jet ini disuplai dari dua lubang, satu yang bawah ini ya, dan ini dua. Nah, casting and riser itu dia membuka dan menutup ya udara yang melalui pilot air screw ini ya. Jadi di sini nanti bisa dibuka dan ditutup. Nah, sehingga ketika udara yang dari sini ditutup, nah sehingga otomatis suplai udara yang akan bercampur dengan bensin dari pilot jet itu berkurang ya, hanya dari sini, sehingga campurannya menjadi gemuk, artinya lebih banyak bensinnya daripada udara atau udaranya berkurang. Nah, itu sekilas tentang cara kerja dari casting and riser ya. Nah, lebih detailnya lagi coba kita buka isinya seperti apa. Oke ya, sambil nunggu kita buka baut ya, jangan lupa tonton sampai selesai dan subscribe, dan bisa share ke teman-teman. Jika bermanfaat silahkan
kasih super ke channel Anin Suzuki ya. Oke, pelan-pelan ya. Nah, inilah jeruan dari casting enriser ya. Ini dudukan pegas atasnya sama tutup. Ini pegas penekan membran atau katup dari casting enriser. Ya, kita lihat. Ya. Jadi ini katupnya yang masuk ke sini ya. Ketika dia ke bawah ini ya, dia menutup ya, maka dia akan menyetop udara yang berasal atau yang melalui pilot air screw ini ya. Di sini stop sehingga campurannya menjadi gemuk. Nah, kemudian ketika dia membuka naik ke atas membrannya ya, maka udaranya bisa dari lubang air screw ini ya, ini bisa masuk bercampur dengan udara dan bensin dari pilot jet, dan juga bercampur dengan udara yang melalui pilot air jet ya. Nah, pegas ini membran ini dia bisa menutup ya, itu karena tekanan pegasnya. Nah, sedangkan membran ini membukanya itu karena adanya hisapan dari piston ya, atau kevakuman dari ruang bakar atau sedotan ya, gampangnya sedotan dari ruang bakar melalui lubang kecil ini. Jadi lubang kecil ini ya, pistonnya mengisap ya, di sini vakum tersedot. Nah, lubang kecil ini terhubung dengan lubang pada membran ini. Nah, sehingga membrannya dia bisa terangkat ke atas. Nah, ketika kita melakukan akselerasi ya, atau penambahan kecepatan, maka vakumnya besar sehingga ini membrannya tertarik ke atas ya, tersedot ke atas sehingga katupnya terbuka. Kemudian ketika kita menutup gas ya, deselerasi ya, maka membran ini akan ditekan oleh pegas ini sehingga suplai udara dari pilot air screw berkurang ya, sehingga campurannya menjadi gemuk ya, yang bisa menyebabkan ya putaran motor bisa stabil pada putaran rendah maupun putaran stasioner ya. Nah, sekarang kita bahas apa dampaknya sih jika terjadi kerusakan pada bagian casting enriser. Nah, yang pertama misalnya ini ya, membran ini bocor. Jadi ini udah tutup. Nah, di sini misalnya sininya bocor ya. Kalau bocor berarti ini nanti akan ada udara palsu yang bisa lewat sini, tersedot ke sana ya, dan akhirnya nanti masuk melalui lubang ini, sehingga dampaknya biasanya ya, atau kemungkinan settingan anginnya ini agak ngacau ya, karena sudah ada udara palsu tadi. Kemudian berikutnya ya, jika ini
membrannya ini berlubang ya, otomatis nanti sedotan pistonnya dia tidak mampu mengangkat ini membrannya, sehingga katupnya itu cenderung menutup. Nah, kalau katupnya menutup berarti nanti campuran udara bahan bakar ketika kita melakukan akselerasi, penambahan kecepatan, ya dia akan kekurangan udara. Akibatnya bisa menyebabkan tarikan motor berat ya. Jadi kalau ini berlubang ya, ataupun mungkin molor, sehingga nanti suplai udaranya kurang ketika akselerasi ya. Nah, kemudian bagian yang lain ya, kalau misalnya di sini kotor ya, lubang ini kotor dan mampet, nah berarti juga sama dampaknya, membran ini tidak akan bisa terangkat sehingga campurannya menjadi gemuk terus ya, tidak sesuai dengan kehendak kita karena posisi katupnya menutup. Jadi kalau Anda melakukan servis karbu yang ada casting enriser ini ya, nah ada yang menyarankan jangan sering dibuka ya, tapi kalau memang ini dirasa mampet ya, lubang kecil ini ya, nah sebaiknya ini dilepas, karena kalau misalnya Anda semprot pakai angin yang besar, mungkin membrannya bisa rusak atau jebol ya. Kemudian juga perlu pembersihan nih, lubang yang dari air seku ini juga perlu dibersihkan ya. Kalau tidak dibersihkan ya nanti masalahnya itu tadi, campuran menjadi cenderung gemuk. Oke, itu tadi sekedar sharing ya, apakah fungsi dari casting enriser, kemudian bagaimana cara kerja, dan bagaimana dampaknya jika terjadi kerusakan ya, sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. See you.